Oke. Nah, sekali lagi selamat pagi. Pagi, Mister. Pagi, Mister. Kita akan mulai pembelajaran kita. Minta tolong Wahyu. Yuk, pimpin kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan belajar bahasa Inggris. Berkatilah Mister Anto yang akan mengajar kami. Inilah doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Wahyu. Jadi ada dua hal yang akan kita review pada hari ini. Semoga tidak terlalu lama kita di Zoom ini supaya kamu juga bisa kerja latihan soal sama dengan teman-temanmu yang lain. Ya, jadi yang pertama ada present continuous tense. Kemudian yang kedua ada past continuous tense. Ya, Bapak akan share screen dulu. Nah, kita akan masuk dulu lihat tentang present continuous tense. Ya, oke. Jadi, apa itu present continuous tense? Ya, nah, secara sederhana, secara umum, present continuous tense itu used to talk about actions that are happening right now. Ya, jadi present continuous tense digunakan untuk menceritakan sesuatu kejadian yang berlangsung saat ini. Ya, jadi itu present continuous tense kita gunakan secara umum untuk itu. Ya, ada beberapa hal lain yang juga menggunakan present continuous tense, tetapi secara umum ini. Ya, nah ini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan tenses present continuous. Ya, nah nanti kita akan lihat rumusnya, tapi kamu lihat dulu kalimatnya untuk kita bisa sama-sama lihat polanya, ya. Oke, yang pertama I am working. Ya. Oke, minta tolong Andre, yuk terjemahkan yuk ini. Apa artinya I am working dalam bahasa Indonesia? Saya sedang bekerja. Saya sedang bekerja. Oke, good. Kemudian he is carrying the boxes. Ya. Oke, minta tolong siapa yang ada di dalam ini? Adelia. Yuk, terjemahkan ini yang kedua. He is carrying the boxes. Halo Adelia. Adelia. Ah, Nelda yang pas ada di screen-nya Bapak. Yang kedua, ayo. He is carrying the boxes. Mister. Ya, yang kedua ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia laki-laki sedang apa carrying? Mister. Ya. Oke, ganti orang lah. Andio. Andio. Ya, Mister. Ya, yang kedua terjemahkan yuk. He is carrying the boxes. Dia sedang apa itu carrying atau carry bentuk dasarnya? Kurang ku tahu, Mister. Oke. Yang lain boleh bantu Andio. Okto lah. Ayo, apa ini carrying atau carry? Membawa, Mister. Oke. Dia sedang membawa Kotak. ini kotak ya. Kotak. Boxes karena dia lebih dari satu. Oke. Jadi itu ya. Working tadi bekerja. Apa bentuk dasarnya work. Kemudian carry itu membawa. Kemudian selanjutnya Goldie yang ketiga. They are talking. Goldie. They are talking. Susah sinyal mungkin. Ariel.
Aril, they are talking. Mereka Sedang berjalan. talking nak. Talking. Oh, berlari. Berlari Kak Bang Ustaz. Talking. Berbicara. Berbicara. Ya, they are talking. Walking Ya. itu. Oke, yang berjalan itu walking. Kalau berlari running, ya, run, ya. Oke, yang berikut Yoniko. We are writing. Kami sedang menulis. Oke, kami sedang menulis. Very good, ya. Jadi kalau kamu perhatikan strukturnya, ada di sini M, ada is, ada are, ya. Nah, M, is, are ini tergantung dari subjeknya apa. Oke. Kemudian ada verb, ada kata kerja yang ditambahkan ing. Ya, jadi work tambah ing jadi working, carry tambah ing jadi carrying, talk tambah ing jadi talking, kemudian write menulis tambah ing jadi writing. Ya, selanjutnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oh, ini tadi udah ya. Nah, ini contoh kalimat present continuous tense yang lain ya. I am giving classes right now. Ya. Oke, ini artinya adalah saya sedang, giving itu sebenarnya memberikan ya. Saya sedang memberikan kelas sekarang, tapi kayaknya kurang pas ya. Jadi ini boleh juga diterjemahkan saya sedang mengajar sekarang ya. Bentar ya Bapak ini dulu. Pakai ini. Kemudian yang kedua, my mother is working now. Ya, jadi ibu saya atau ibuku sedang bekerja sekarang. Kemudian the students are paying attention at this moment. Ya, pay itu memberikan. Ya, jadi sedang memberikan attention itu perhatian pada saat ini, at this moment itu pada saat ini ya. Jadi sama, kamu perhatikan strukturnya. Ada M, ada is, ada are ya. Kemudian ada kata kerja yang ditambah ing. Oke, itu strukturnya ya. Jadi dengan kata lain kalau kita singkat rumusnya adalah ini. Ya. Kalau dia kalimat positif, maka kita gunakan ini rumusnya. Subjek, ya. Subjek itu apa aja? Bisa he, bisa she, bisa we, bisa they, bisa nama orang, macam-macam. Ya. Kemudian ada to be. Nah, to be tadi itu yang is, am, are. Tergantung subjeknya. Ya. Kemudian ada verb, ada kata kerja yang ditambah ing. Nah, tadi itu working, studying, writing, paying, ya. Jadi itu secara umum rumusnya ya. Nah, di tugasmu itu beberapa dari kalian ada yang entah hilang to be-nya kah? Langsung verb ing, ada yang to be-nya masih kurang tepat. Ya. Ada juga yang verb-nya belum ditambah ing, ya. Padahal sudah jelas instruksinya itu kalimat dibuat dalam past atau present continuous tense. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kalimat tanya atau kalimat interrogatifnya? Nah, to be-nya dulu yang di belakang, di depan. Kemudian setelah itu tambah subjek. Kemudian setelah itu tambah verb kata kerja yang ditambah ing di belakang. Oke, nah kalau kalimat negatifnya subjek duluan, kemudian to be tapi kita tambah not. Kemudian verb tambah ing, ya. Nah, kuncinya sebenarnya yang kalimat positifnya, ya. Kalimat positif di present continuous tense. Itu kuncinya. Kenapa? Karena past continuous tense itu akan mengikuti. Ya, jadi kalau kamu paham yang present continuous tense, kalimat positifnya, itu yang lain akan mengikuti. Ya, kebanyakan yang banyak salah adalah to be-nya, ya, yang masih tidak sesuai dengan subjeknya,
atau verb ing-nya. Ya, sudah benar ada subjek, sudah benar ada to be, verb ing-nya yang masih salah. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah kurang teliti baca soal atau bagaimana, tapi kebanyakan yang salah itu, ya. Nah, kita akan lihatlah dulu penggunaan to be. Ya, ini to be ya. Kalau dia I, maka to be yang dipakai adalah am. I am writing. I am teaching. Ya, I am running. Oke. I am typing. Ya, jadi kalau I, to be yang dipakai adalah am. I am playing football. Ya. I am playing tennis. Misalkan. Kalau you, we, they, ya. Nah, ini sebenarnya semua menunjukkan jamak lebih dari satu. Jadi kadang-kadang di soal itu dia pakai nama orang. Ya. Ando and Elmar. Ya. Jadi kalau dia jamak, maka to be yang dipakai adalah are. We are playing. We are studying. Ya. We are flying. Elmar and Neal are playing badminton. Ya. Jadi kalau dia you, we, they atau dia jamak, maka kita menggunakan are. Ya. Kalau dia he, she, it, nama orang tunggal, maka kita menggunakan is. Ya. She is playing. Ya. He is paying attention. Ya. Feral is karena nama orang. Feral is running. Ya. It is barking. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi jangan lupa kalau I am, you, we, they atau yang jamak, ini termasuk yang jamak yang lebih dari satu, kamu pakai are. He, she, it atau nama orang atau nama benda, kamu pakai is. Ya. Nah, ini verbnya ditambah ing. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Nah, kita lanjut lihat yang ini contoh kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya ya. Kamu perhatikan sebenarnya cuma strukturnya yang berubah ya. To be-nya yang di depan, am I playing? Are you playing? Or are they playing? Ya, jadi selalu you, we, they yang jamak itu selalu pasangannya dengan are. He, she, it, nama orang tunggal itu selalu pasangannya dengan is. Is she playing? Ya. Am I playing? Ya. Nah, begitupun negatifnya, ya. Nah, I am not playing. Ya. You are not playing. We are not playing. Atau Neal and Wahyu are not playing. Kemudian he is not playing, ya. Jadi kuncinya adalah kamu tahu I itu dia pasangan dengan siapa, ya. You pasangan dengan siapa. Kalau nama orang Pak Jack pasangan dengan siapa, ya. Jadi kuncinya itu ya. Kalau yang verb itu ya memang seiring waktu kamu memang harus terus memperbanyak kosakatamu, ya. Bapak juga sama kayak kalian. Bapak juga terus belajar memperbanyak kosakata. Ya. Kadang-kadang ada beberapa bagian di mana Bapak nonton film itu yang singkat anime misalkan yang pakai subtitlenya bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya paksa diri untuk memperbanyak kosakata. Ya. Karena kuncinya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya cuma satu. Ya. Kosakatanya harus banyak dan sering latihan. Oke, jadi itu. Nah, kita sekarang lihat contohnya ya. Oke, ini contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya.
Is he playing? Ya, karena dia he, maka dia pakai is. Is he playing football at the moment? Oke, Yoniko yang ada di layar. Jawab. Is he playing football at the moment? Kenapa, Mister? Jawab pertanyaan ini. Is he playing football at the moment? Dia main sepak bola enggak? Tidak, Mister. No, No, he playing football. no, he isn't. Ya, no, he is not. He, apa yang sudah lakukan? Berlari. Berlari. Apa bahasa Berlari. Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya berlari? Run. Oke, run. Oke, yuk Yoniko jawab. Buat kalimatnya. He Ran. He strukturnya. Setelah he pakai apa? Tadi strukturnya present continuous. He, setelah he apa di sini? He. Enggak tahu, Mister. Setelah he pakai to be. Nah, ini strukturnya. Ya, setelah he dia pakai to be. Berarti apa dia? He Is. Oke, he is. Kemudian verbnya apa? Tadi dia sedang apa? Raining apakah? He is Raining. running. Oke, he is Running. running at the moment. Ya, jadi ulang. No, he is not. He is running at the moment. Ya. Running. Oke, kita lanjut ya. Ya, no he isn't bisa juga disingkat. He is running. Oke. Sekarang what is she doing? Oke, sekarang Bapak mau suruh Chelsea. Yuk. What is she doing? Chelsea. Ya, Mister. Ya, what is she doing? She is ngapain ini? Melukis. Oke, she is melukis apa bahasa Inggrisnya? Melukis. Ya, yang ada di dalam boleh bantu satu orang. She is Painting. painting. Oke. Silakan buat kalimatnya Chelsea. She is Isan apakah? She is apa tadi melukis? She is painting. Painting. Oke, ulang. What is she doing? She is painting. Oke, she is painting ya. Oh, draw ternyata sama ya. Oke, she is drawing a picture at the moment atau she is painting at the moment ya. Jadi kalau kamu pilih draw berarti drawing. Oke. Kita lanjut. What is Tweety doing? Saya enggak tahu kalian masih dapat karakter Tweety enggak? Elsa. What is Tweety doing? Ya, jawab pertanyaannya. What is Tweety doing? She is playing. She. Kenapa she? She itu untuk menunjukkan siapa? She playing, Mister. Siapa? Apa? She. She itu untuk menunjukkan siapa ini she? She ini untuk menunjukkan dia perempuan. Kalau ini Tweety binatang atau benda dia pakai apa? Mana, Mister? Apa? Tweety. Ya? Tweety is playing. Oke. Tweety is flying. Tweety is flying atau benar kata Gilbert Dimba. Boleh diganti dengan it karena dia karakter atau nama
hewan ya. Jadi boleh. Oke. Thank you Rimba ya. Jadi boleh diganti dengan it. It is. Rimba. Ada Rimba di dalam ini yang mengetik. Oke ya. It is flying ya, atau Tweety is flying. Oke. Nah, very good. Oke, lanjut. What is David doing? Nah, sekarang Bapak mau tanya Elmar. Oh, sorry, sudah dijawab ya. Oke, sudah dijawab ternyata ya. At the moment he is playing football. Ya, nanti kita lanjut. Nanti selanjutnya Elmar ya. Nah, ini aturannya ya. Ini beberapa aturan. Tapi sebenarnya Bapak mau kamu fokus ke rumusnya tadi ya. Karena sebenarnya secara aturan ini sudah cukup bagus kalian. Tetapi mungkin rumusnya yang masih suka lupa ya. Oke. Nah, jadi listen tambah ing jadi listening. Ya, kalau dia belakangnya ie, maka dia jadi dying, ya. Kalau dia belakangnya maka jadi writing. E-nya hilang, ya. Oke, E-nya hilang. Kalau belakangnya ie-nya hilang jadi W, jadi Y, jadi Y, ya. Kalau dia belakangnya P, maka double, hopping. Ya. Kalau dia belakangnya L jadi double, traveling. Oke. Nah, ini beberapa aturannya. Nah, ini contohnya perubahannya ya. Oke, Bapak mau tanya tadi Elmar dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada berapa yang kamu tahu artinya di sini Elmar, bahasa Indonesianya? Begin? Apa bahasa Indonesianya Elmar? Halo Elmar. Ya, Mister. Ya, begin apa bahasa Indonesianya? Begin. Ya. Begin. Halo, Mister. Mulai kalau tidak salah, Miss. Oke, Mister. mulai. Rap. Familiar. Rap. Tidak aku tahu, Mister. Oke, listen. Memperhatikan. Kalau tidak salah, Mister. Listen, lie. Lie, berbohong. Oke, Salah. swim. Berenang. Oke, study. Belajar. Happen. Happen. Tidak aku tahu, Mister. Oke. Dia tidak aku tahu, Mister. Oke, ini waktu kita sudah mau habis. Nanti kalau habis, kalian masuk ulang ke link yang sama ya. Gilbert Rimba. Yuk, rap apa? Rap, menggosok. Oke, listen. Mendengar. Happen. Happen. Terjadi apakah? Oke, terjadi. Get. Mendapat. Mendapatkan. Use. Mendapatkan. Memakai. Oke, admit. Aku tahu. Oke, try. Mencoba. Decide. Aku tahu juga. Oke, come. Datang. Put. Mengambil. Oke. Goldie Jaslyn. Yuk. Admit apa? Bahasa Indonesianya? Admit mengakui. Apa? Mengakui apa? Mengakui. Tadi apa yang belum lagi ya? Put. Meletakkan atau menaruh. Oke, meletakkan atau menaruh. Jenas, apa admit? Menerima ya. Kalau kamu suka Zoom meeting atau Google meeting, karena ada admit toh. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini perubahannya ya. Begin jadi beginning dan seterusnya ya. Oke. Oke, nanti kita lihat teksnya.
Nah, oke, sekarang ini ya contohnya ini. Oke, action that are happening at present. Ya, ini contohnya lagi kalimat yang menggunakan present continuous tense ya. Jadi they are dancing right now ya. Mereka sedang menari saat ini. Ya, atau contoh yang lain ya. Oke. They normally play tennis. Mereka biasanya bermain tenis, tapi minggu ini they are skating. Ya, jadi minggu ini mereka skating ya, mereka sedang bermain skating. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain ya. Nah, today it's raining more and more ya. Yesterday it was very sunny ya, karena dia kemarin pas maka kita gunakan was. But today it is raining more and more. Ya, tapi hari ini hujan berlangsung terus-menerus ya, turun hujan terus-menerus. Oke, jadi itu rumusnya. Kamu fokuskan ke rumusnya ya. Jadi it, kemudian ada to be, kemudian ada verb ing-nya. Oke. Ini Bapak skip biar kita tidak terlalu lama di sini. Nah, ini kata waktu yang digunakan untuk present continuous tense ya. Jadi now, at the moment, today, nowadays, kemudian this week ya. Jadi kalau ada kalimat kamu disuruh rubah ke past atau ke present, perhatikan penanda waktunya ya. Nah, ini juga ada banyak juga yang salah di penanda waktunya. Oke. Penanda waktu present dirubah ke past, penanda waktunya tidak hilang. Ya, jadi kamu juga harus tahu penanda waktunya untuk present continuous tense. Ya, contohnya ini. They are throwing snowballs now. Ya. Mereka sedang melempar atau bermain melempar bola salju sekarang ya. Jadi penanda waktunya pakai now ya. Selalu jangan lupa to be dengan verb ing-nya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya dalam kalimat ya. Oke. Bapak akan bacakan, nanti Bapak akan minta beberapa orang untuk terjemahkan. Hello, my name is Jorge. Today is a holiday, May the 1st, the Workers' Day. We are having, Bapak ini dulu ya. We are having a fantastic holiday. Sarah and Anna are sitting on park benches. They are with their boyfriends. Arthur is telling a joke to Lisa and she is laughing. Peter is listening to the radio and reading. Mr. Silva is selling ice creams at the beach. Mrs. Dantas is walking her dog at the park. It is fishing at the lake pole. Ya. Bob is riding a bike. He is having so much fun. Mr. Dantas is parking his car in a prohibited place. The traffic cop, Edward, is fining him. I am ini berarti menunjuk ke Jorge. I am sitting on the beach. I am eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. David is taking pictures of his friends. They are jumping. Tom is in the park. He is playing soccer with his friends. John and Robert, who is the goalkeeper. Everybody is happy except Mr. Dantas and Edward. Oke, Bintang, terjemahkan kalimat pertama. Oh, Bintang.
Ya, Mister. Ya, terjemahkan kalimat pertama. Hello, my name is Jorge. Halo, nama saya Jorge. Oke, good. Lanjut. Yang sudah. Ando, kalimat kedua. Hari ini adalah hari libur, Oke. tanggal 1 Mei, Ya, yaitu adalah hari buruh. hari buruh. Oke. Good. Very good. Lanjut. Adelia. Kalimat ketiga. Adelia. Andre. Yuk, kalimat ketiga. Mister. Mister, rusak speakernya Adelia, Mister. Sudah, enggak apa-apa. Yuk, Andre. Kalimat ketiga. Yang mana itu? We are. Ini Bapak ini dulu ya. Oh, ini. We. Nih. Oh, we are having. Kami. Apa having? Kami memiliki hari Fantastic. liburan yang fantastik. Oke, hari liburan yang fantastik atau luar biasa. Oke, lanjut. Andio, yuk ini. Sarah and Anna. Andio. Ya, Pak. Nah, Apa? oke, yuk. Ini Sarah and Anna. Apa terjemahannya? Sarah dan Ana. Dan Anna. Sit itu duduk. Berarti sedang Duduk. duduk. Di Apa benches? bench. Familiar nggak bench? Di kursi taman. Oke, lanjut Andio. Lanjut. Mister. Ini nih. Lanjutannya. They are with their boyfriends. Mereka bersama dengan apa ini? Boyfriend. Teman laki-laki. Boyfriends itu Pacar laki-laki. Teman laki-laki. Ya teman laki-laki atau pacar ya. Boyfriends itu pacar ya. Jadi Sarah dan Anna sedang duduk di kursi taman. Mereka bersama dengan pacar mereka ya. Oke, lanjut. Brian. Yuk, yang ini. Brian. Yang mana, Mister? Ini nih. Peter. Arthur. Ini perhatikan ini Bapak. Arthur menceritakan. Oke. Joke itu apa? Seperti lelucon. Seperti lelucon, Mister. Arthur menceritakan joke atau lelucon kepada Lisa. Oke. Dan dia tertawa. Oke, dan dia tertawa. Oke, very good. Lanjut. Gilbert Rimba. Ini yang Peter. Mister. Peter. Ya, Peter. Peter sedang mendengarkan radio. Oke. Dan membaca. Membaca. Oke, very good. Lanjut, Goldie. Mr. Silva. Goldie. Iya, Mister. Ya, ayo, Mr. Silva. Sel itu apa? Tuan
Menjual. Silva Berarti oke. sedang menjual es krim di pantai. Oke. Very good. Selanjutnya. Jenas. Mrs. Dantas. Mister. Ya. Yuk, Mrs. Dantas. Ibu Dantas sedang Oke. berjalan bersama anjingnya di taman. Oke. Next. Anjingnya kencing di Oke. tiang lampu apa? Lampu taman ya? Iya. Oke. Lanjut. Hiskia. Nah, Bob. Hiskia. Mister. Ya, nih Bob. Bob sedang mengendarai sepeda. Oke. Having tahu di. He is having so much fun. Dia sangat senang ya. Oke, next. Michael Joanta. Mr. Dantas. Michael Joanta. Ya, Mister. Ya, Mr. Dantas. Mr. Dantas is apa itu? Mr. Dantas sedang memarkir mobilnya his car di apa itu? Prohibited place. Ya, apa itu? Apa itu? Ya, apa bahasa Indonesianya? Tempat prohibited. Tempat terlarang ya. Tempat terlarang. Itu terlarang ya. Oke, lanjut. Jesslyn. Nah, the traffic. Jesslyn. Polisi lalu lintas. Oke, polisi lalu lintas. Mendendanya. Oke, Edward mendendanya. Oke, next. Maresta. Ayam. Saya duduk di pantai. Next. Saya makan es krim. Oke, saya sedang duduk di pantai. Saya sedang makan es krim. Oke, very good. Selanjutnya, Roman. Alice and Paul. Alice dan Paul berenang di laut. Sedang berenang di laut, ya. Oke, lanjut. Rivansha. David. Rivansha. Ya, David. Oh, hilang. Oke. Yoniko, David. Yoniko. Ya, David. Mister. David. Sedang apa itu taking pictures? Sedang taking itu apa? Take apa tadi? Take bicara kapan apakah? Mengambil. Ya, ayo. David sedang mengambil gambar. Ya, gambar Apa? of his friends. His friends itu gambar temannya. They are jumping. Mereka sedang apa itu jumping? Melompat ya. Oke, yuk ulang yang lancar, Yoniko. David sedang mengambil gambar. Mengambil gambar apa lagi? Oh. Temannya. Temannya. Oke. Mereka melompat. Mereka sedang melompat. Yuk, William. Tom is. William. Ya, yang ini Tom is.
Tom berada sedang berada di taman. Di taman. Oke, Tom berada di taman. Oke, Roselyn. He's playing soccer with his friends. Yuk, terjemahkan. Roselyn. Ya, ini terjemahkan. Mister. Yang mana Mister? He's playing. Dia laki-laki. Oke, dia sedang. Dia bermain. Dia sedang bermain. Apa ini soccer? Bermain sepak bola dengan. Oke. Dengan temannya. Temannya. Sampai John juga, Mister. Iya. John dan Robert adalah goalkeeper, Mister. Ya, apa itu goalkeeper? Goalkeeper. Kiper, ya. Tom, John dan Robert yang merupakan kiper. Oke, terakhir. Ariel. Everybody. Ariel. Semua orang senang. Oke. Semua orang senang. Ya. Except itu apa? Menerima. Kecuali. Except itu kecuali, ya. Dalam konteks ini. Kecuali Mr. Dantas dan Edward. Oke, itu ya. Nah. Oke, nah kalau kau perhatikan, ini yang Bapak kasih putih itu menunjukkan to be-nya, ya. Sekali lagi, tergantung dari subjeknya apa dan verb ing-nya. Oke ya. Jadi kalau kita bicara, kita mau menerangkan tentang sesuatu yang sedang terjadi, maka ingat tadi rumusnya, to be tergantung subjeknya apa, kemudian verb ing, ya. Nah, kalau kau perhatikan, ini nama orang, Sarah and Anna. Kenapa to be-nya pakai are? Karena mereka jamak, 2 orang. Ya. Jadi kalau 2 orang lebih dari 1, maka kita pakai to be-nya are. Kalau dia 1 orang, Arthur tunggal, maka to be-nya kita pakai is. Ya. Kalau dia she, ya is tadi. Kalau dia nama orang, is kita pakai to be-nya. Kalau dia 2 orang ini, maka kita pakai are. Kalau dia subjeknya I, maka to be-nya kita pakai am. M ini am. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk present continuous tense? Oke, nanti rekamannya akan Bapak taruh di YouTube, videonya PowerPoint-nya juga akan ada di Google Classroom ya. Jadi silakan kamu cek ulang. Oke, nah sekarang kita akan lihat yang past continuous tense ya. Nah, past continuous tense itu digunakan untuk ya menerangkan segala sesuatu yang sedang terjadi di waktu lampau, di past. Ya. Oke. Jadi itu menerangkan sesuatu yang sedang terjadi di waktu lampau. Ya. Oke. Nah, kita menggunakan past continuous tense untuk menunjukkan, mengatakan, menyatakan seseorang, somebody was in the middle of doing something. Ya. Jadi seseorang sedang melakukan, sedang di dalam suatu pekerjaan di masa lampau. Contohnya, he was playing, ya. Sorry. Contohnya, he was playing. Nah, kamu lihat sekarang lagi strukturnya. Ini verbnya tambah ing dari kata dasarnya play. Ya. Kemudian karena dia lampau terjadi di masa lalu, maka to be-nya sekarang kita pakai was, tidak pakai is lagi. Ya. Kalau kita pakai is, he is playing computer games, berarti itu terjadi di masa sekarang.
Karena dia terjadi di masa lampau, maka to be-nya sekarang kita ganti berubah dari is menjadi was. Ya, verb ing-nya tetap. Ya, jadi he was playing computer games. Ya, dalam bahasa Indonesia, dia sedang bermain permainan komputer atau computer games. Ya, di waktu lampau. Oke, nah kita lanjut. Ya, atau untuk menunjukkan dua hal yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Contohnya ya, he was playing computer games while sementara she was watching TV. Ya, jadi dia sedang bermain di masa lampau game komputer, sementara sedang dia ini menunjukkan perempuan, dia sedang menonton TV. Ya. Oke, jadi dia sedang bermain game komputer, sementara yang satunya lagi dia perempuan sedang menonton TV. Ya, sekali lagi kamu boleh perhatikan strukturnya. Ya, to be-nya sekarang menjadi lampau, menjadi was. Ya, verb ing-nya tetap. Ya, ini play kata dasarnya menjadi playing. Ini watch menonton kata dasarnya menjadi watching. Oke, kita lanjut. Nah, atau kadang-kadang juga kalimatnya sesuatu sedang terjadi di tengah-tengah, kemudian ada hal lain yang terjadi. Contohnya ya, he was watching TV, dia sedang menonton televisi when Tom arrived. Oke, ketika Tom tiba. Nah, kamu perhatikan kalau dia konteksnya ini bedakan dengan yang tadi ya, maka kita menggunakan kita menggunakan simple past tense. Ya, oke ya. Jadi kalau konteksnya ini kita menggunakan simple past tense ya. Jadi present continuous tense itu ada dua. Dari Yudhistira kayaknya Pak, arahkan ke depan, saya ke Bu Uci minta tolong. Coba lihat dulu. Ya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan cuma dua kemungkinannya. Past continuous. Past continuous dengan past continuous, oke. Sorry. Bentar ya. Ini komputer past continuous dengan past continuous ya, was verb ing dengan was verb ing, atau past continuous dengan simple past tense. Ya. Oke. Pak, bagaimana cara membedakannya? Biasanya Bapak membedakan dengan cara memang harus diterjemahkan. Ya. Oke ya. Nah, Pak menerjemahkannya pakai apa? Biasa Bapak nggak terlalu ini lagi sekarang pakai kamus, Bapak pakai Google Translate. Oke. Jadi biasanya itu yang Bapak sering gunakan sekarang, menggunakan Google Translate karena lebih efektif dan lebih cepat dibanding pakai kamus terjemahkan satu-satu. Oke ya. Jadi kalau diterjemahkan ini, dia sedang menonton TV ketika Tom tiba. Ya. Kan aneh kalau kita bilang begini. Dia sedang menonton TV ketika Tom sedang sampai. Ya. Tidak ada itu sedang sampai, adanya tiba atau sampai ya. Jadi kalau kita tulis begini, he was watching TV when Tom was arriving. Oke. Nah, kalau begini tidak ada. Kenapa? Karena aneh kita mendengarnya ya. Aneh sekali kita mendengar kalimat kalau dibilang begini. Dia sedang menonton TV ketika Tom sedang sampai. Ya, tidak ada itu. Makanya kita menggunakan simple past tense di sini. Dia sedang menonton TV ketika Tom sampai atau tiba. Ya, jadi pilihannya dua. Past continuous dengan past continuous kayak tadi, atau past continuous dengan simple past tense. Ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita menggunakan subjek ya, subjeknya tetap. Kemudian was atau were to be-nya yang kita pakai. Kemudian tambahkan dengan verb ing ya. Jadi perubahannya cuma di to be-nya. Tadi is, mr, sekarang was atau were. Oke, contohnya nanti kita akan lihat rumusnya. I was going, you were going, he was going, she was going, it was going, you were going. Ya, ini tetap they were going. Ya, we were going ya. Jadi perubahannya cuma di to be-nya ini ya. Nah, jadi kamu perhatikan, oh kalau ini I, to be-nya ini. Kalau you, ini to be-nya. Pak, you ini kenapa 2? Karena you ini bisa diterjemahkan 2. You bisa berarti kamu, yang tunggal berarti. You juga bisa berarti kalian. Ya, yang jamak. Oke ya. Nah, Pak, kenapa yang tunggal kita tidak pakai was? Karena nanti bingung, ini you yang mana yang dimaksud. Makanya tetap dia menggunakan were khusus you. Ya, oke. Nah, interrogatifnya mirip ya. Kalimat apa? Kalimat tanyanya ya. Jadi kita gunakan was atau were di depan. Jadi selalu to be yang ada di depan. Kemudian subjek. Kemudian present participle itu yang verb ing yang tadi. Contohnya ya. Ini. Was I going? Ya, jadi sekarang semua to be-nya sekarang semua berada di depan. Was I going? Was he going? Were they going? Dan seterusnya. Oke, kemudian kita lihat negatifnya. Mirip dengan yang ada di present continuous. Tapi sekarang dia menggunakan was atau were to be-nya. Jadi subjek, was atau were. Kemudian tambah not. Kemudian tambah verb ing. Oke, kita lanjut. Ya, ini contoh kalimatnya ya. I was not going. Jadi was-nya tinggal tambah not. I was not going. You were not going. Ya, jadi kalau kalimatnya positif, ya berarti not-nya tinggal dihilangkan. Kalau kalimat negatif, tinggal tambah not di antara to be dengan verb ing. Oke. Nah, kita ini ya perubahannya ya. Jadi kalau I, pokoknya semua yang tunggal kita menggunakan was. I, he, she, it, nama orang yang tunggal atau nama benda kita menggunakan was. Semua yang jamak kita menggunakan were. Jadi I was singing. You were singing. They were singing. It was singing. Oh, enggak ada ini it was singing ya. Ya, biasanya she was singing atau he was singing ya. Oke. Ya, oke itu ya. Nah, kita sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Jadi perubahannya cuma ada di to be-nya apa. Oke. Nah. Nah, sekarang oke, sekarang Bapak mau tanya Iskia. Yuk lengkapi titik-titiknya ini. Dengan tadi to be tambah verb ing-nya. Yuk Iskia. I was going. I was. Ini ngapain? I was. Answer. I was. I was. I was. Apa? Play. Going atau playing ini ya. I was playing badminton at this time yesterday. Saya sedang bermain badminton bulu tangkis pada waktu ini kemarin ya. I was going juga mungkin bisa ya. Tapi dalam konteks ini ya lebih tepat mungkin kalau kita gunakan playing ya. Oke. Nah berikut yang kedua. Gaby, yuk lengkapi kalimatnya. Gabriela.
She was apa? Ini ngapain? Dia sedang ngapain ini, Gaby? Bersepeda. Oke, apa bahasa Inggrisnya bersepeda? Riding bicycle. Oke, riding bicycle. Sudah dibantu. Yuk, bikin kalimatnya. Gaby, Gaby. Oh, sinyal mungkin. Ando. Yuk, Ando. She was riding bicycle Oke, at 9 a.m. yesterday. Oke, she was riding bicycle at 9 p.m. 9 a.m. yesterday. Atau boleh juga, she was cycling. Ya, boleh ya. Dia sedang bersepeda ya. Jadi bersepeda itu bisa riding bicycle, bisa juga cycling ya, atau cycle kalau dia bahasa Papuanya. Oke, lanjut. Nah, siapa setelah Ando? Andre. Yuk, silakan dilengkapi. Oke, Day. Andre. Ya, Mister. Ya, nih, lengkapi kalimatnya. Ini table tenis. They apa di sini? They was playing. Lihat subjeknya. Kalau they jamak, subjeknya apa? They are. Tapi ini pas, bukan pakai are berarti, tapi pakai apa tadi? Pakai Were. Pakai apa, Andre? Were. Oke, berarti kalimatnya jadi gimana? They were playing. Lanjutlah baca kalimatnya sampai habis. They were playing ini table tennis ya. Table tennis. Oke, they were playing table tennis. They were playing table tennis at ini penanda waktunya ya, sehingga kita tahu bahwa kita mau menggunakan present continuous atau past continuous. Ada penanda waktunya. They were playing table tennis at berapa ini? 6:30 last night ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Oke, ini coba Ariel, yuk bikin kalimatnya. Ini Derek, ini sedang berenang, kemudian ini ada waktunya. Yuk, ayo Ariel. Derek, Ariel, mana kau Ariel? Oh iya, Mister. Maaf, Mister, Bang. Ngelek ini, Mister. Dari tadi screen sharing dari tadi, Mister. Oke, sudah kelihatan sharingnya ini? Kayak belum, Mister. Belum. Belum, Mister. Masih gelap. Oke, ya. Bintang, yuk bikin kalimatnya. Ini ada namanya, ada kegiatan yang sedang dikerjakan, ini waktunya. Bintang. Ya, Mister. Nah, bikin kalimatnya, nak. Derek. Yuk, bikin kalimatnya. Oh, hilang. Oke, jaringan mungkin ya. Oke, Goldie lah. Yuk, Goldie. Goldie. Ada yang mau coba? Jenas, yuk coba Jenas bikin kalimatnya. Atau Jesslyn dah yang ada di layar. Terserah mau Jenas duluan, Jesslyn duluan kah? Yuk.
Derek. Apa di salah tuh, Mister? Oh, Janas duluan lah, yuk. Nanti Jaslyn selanjutnya. Derek, ya enggak apa-apa salah. Derek was swimming at 9 AM atau o'clock? pakai o'clock lah. Derek was swimming at 6 o'clock. 6 o'clock. Penanda waktunya menunjukkan dia pas apa? Terserah mau yesterday, mau last week. Oh, Derek was swimming 6 o'clock today. Today itu bukan past, nak. Itu present. Penanda waktu pas ya. Derek was swimming at 6 o'clock. Derek was swimming at 6 AM yesterday. Oke, ya itu ya. Jadi Derek was swimming at 6 AM yesterday or at 6 o'clock yesterday ya. Jadi ingat ada penanda waktunya selalu ya. Oke, selanjutnya Jaslyn. Yuk. Mandi. Mandi. Mister. Dia sedang ngapain sini? Memberi makan anjingnya. Oke. Ada yang bisa bantu terjemahannya? Feeding. Oh, feeding. Oke, yuk. Feed kalau dalam ya. Feed bahasa itunya, verb one-nya. Yuk, Jaslyn, mandi. Mandy was feeding at anjingnya apa? Tadi kau bilang memberi makan anjingnya. Mandy was feeding her dog ya. Her dog kan anjingnya toh. Her dog at 4 PM yesterday. Oke. Ulang. Mandy. Yuk, yang lebih lancar. Mandy was feeding her dog at 4 o'clock yesterday. Oke. Oke ya. Jadi Mandy was feeding her dog at 4 o'clock yesterday. Ya, tidak harus juga yesterday selalu, bisa last week, bisa last Monday, ya. Oke. Okto. Yuk. Okto. Bikinkan kalimat. Ya, Mister. Ya, bikinkan kalimat yang gambar ketiga. Sam and Jess. Sam and Jess. Mereka lagi ngapain sini? Makan. Sedang makan. Apa bahasa Inggrisnya sedang makan? Makan apa bahasa Inggrisnya? Eating. Oke, eating boleh ya. Boleh juga breakfast, karena ini konteksnya kalau mau pagi boleh. Yuk, Okto. Sam and Jess. Was eating. Nah, ini pas. Jadi enggak pakai Oh iya, ini lihat subjeknya. Jamak. Kalau jamak berarti subjeknya apa? Day. Jamak. Ya, kalau day berarti subjek apa? Kalau day berarti artinya apa? Where. Ya, berarti Sam and Jess were eating. At 8 o'clock yesterday. Oke ya. Jadi Sam and Jess were eating at 8 o'clock yesterday. Boleh juga. Sam and Jess were having breakfast at 8 AM yesterday. Ya, jadi boleh
sarapan. Jadi penanda waktunya nanti pakai AM. Baru penanda waktu pasnya yesterday atau last week ya. Oke. Ya, oh ini having dinner ya, boleh having dinner, boleh eating, boleh having breakfast ya. Oke, masih ada contohnya? Nah, lanjut siapa ini ya? Yoniko. Yuk, Nancy. Yoniko. Nancy. Ya, Mister. Ya, ini. Yuk, lengkapi titik-titiknya. Nancy. Was apakah? Was. Was. Ya, lanjut. Was. When she. Was apa? Ini nih, ada kalimatnya di sini. Nancy was apa? Was. When. Ini nih, ada kata kerjanya. Nancy was. Cut herself. Oke, Nancy was cut herself when she was ini ada pear and apple and ya sudah apple-nya tahu dulu. Mana pas continuous-nya? Yang di mananya tuh, Mister? Ya, kamu lihat kalimatnya. Tunggu dulu, Mister. Tadi kalau past continuous verb-nya harus apa? Harus verb tambah ing. Ya kan? Jadi kalau kamu gunakan was atau were di situ, ya kan? Maka kamu ya tambahkan juga verb-nya dengan ing. Karena kalau dia tidak pakai verb ing, ya secara struktur dia kurang tepat kalau di bahasa Inggris. Oke, Bapak coba tunjuk orang lain dulu ya untuk coba. Maresta, yuk. Mau coba, Nancy? Nancy? Halo, Maresta. Ya, Mister. Ya, yuk coba lengkapi titik-titiknya. Nancy was cut herself. Cut atau cutting? Hah? Cut atau cutting? Nancy was. Aduh, ribut di sini, Mister. Oke, yang lain lah. Roman, yuk Roman, mana Roman? Nancy was apa? Nancy was cutting herself when she siapa? When she peel an apple. Oke. Yang lain, nah coba kita terjemahkan dulu kalimatnya Roman ya. Nancy was cutting herself, berarti Nancy sedang memotong. Gimana itu sedang memotong? Nancy sedang memotong dirinya sendiri ketika dia mengupas apel. Cocok nggak? Coba Roman dulu. Cocok nggak kalau kalimatnya begitu? Nancy sedang memotong dirinya sendiri ketika dia mengupas apel. Coba pas nggak? Roman. Mister, aku kidengarhi. Iya, nggak pas ya. Berarti harusnya apa? Nancy harusnya apa? Nancy cut. Ya, kita nggak pakai sedang di sini. Nancy cut herself. Ya, Nancy tentunya tidak sengaja. Nancy tidak sengaja teriris pisau ketika she was peeling. Ya, nah ini yang pakai sedang. Ya, ini yang pakai past
continuous. When she was peeling an apple. Jadi Nancy teriris ketika dia sedang mengupas apel. Ya, jadi perhatikan juga konteks kalimatnya ya. Oke, ini Bapak hapus dulu itu ya, supaya kalian lebih jelas. Oke ya, jadi harusnya kalimatnya Nancy cut herself when she was peeling an apple. Oke, selanjutnya. Nah, ada watch TV dengan arrive. Michael, yuk lengkapi titik-titiknya. They. Ya, ini di masa lampau ya. They arrive. Kenapa they arrive? Mereka tiba. Nah, mereka sedang apa ini? Watching TV. Oke, berarti they apa berarti kalimatnya? They was watching TV. Sedikit lagi. Coba lihat subjeknya, nak. They were watching TV when I arrived. When I arrived. Ya, kita gunakan apa? Pas ya, karena ini pas di atas. Oke ya. They were watching TV when I arrived. Ya. Oke, selanjutnya. Rosalind, yuk lengkapi kalimatnya. We play football. Play atau playing? Play, Mister. Play. Iya, Coba lihat lagi rumusnya. Lihat lagi rumusnya. We were play or we were playing? We were playing, sir. Ya, playing ya. We were playing football when it suddenly rain. Ya, pakai ed ya. Kenapa? Karena dia lampau ya. Kami sedang bermain sepak bola ketika tiba-tiba hujan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, harus pede ya. Kita sama-sama belajar kok. Ya, Bapak juga kadang-kadang kalau kamu perhatikan dari tadi juga masih banyak yang salah pengucapan. Ya, jadi harus pede. Kita sama-sama belajar, tidak apa-apa salah. Ya, kemudian ya kuncinya adalah di samping vocabulary tadi yang memang kamu harus terus perkaya vocabularymu. Ada rumusnya, nak. Ya. Jadi kalau dia past apa rumusnya, kalau dia present apa rumusnya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah di Google Classroom itu ada 3 tugas, betul ya. Nah khusus untuk kalian yang ikut kelas ini, karena waktunya sudah juga tinggal sebentar, kamu cukup kerjakan 1 tugas saja. Ya. Yang mana kamu pilih, mau yang reading comprehension, mau yang present continuous, mau yang past continuous, kamu boleh pilih 1 saja, ya. Tapi kalau kamu bilang saya mau latihan, saya mau kerja semua, tidak apa-apa, lebih baik, ya. Tapi khusus kalian karena waktunya juga tinggal sebentar sesi bahasa Inggris, kamu pilih 1 saja dari 3, ya. Mau reading kah, mau past kah, mau present continuous kah, ya. Oke, belajar dengan baik, persiapan untuk sumatif minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti videonya ini akan Bapak share di YouTube. Bapak bagikan linknya, silakan kalau kau mau nonton lagi, silakan untuk belajar. Ya,
PPT-nya juga nanti akan ada di Google Classroom. Kamu juga boleh lihat PPT-nya ya. Oke, kita tutup. Minta tolong Bintang. Yuk, pimpin kita berdoa. Oke, Mister. Ya. Teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bentar kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya, Tuhan. Karena Engkau bimbing kami, ya Tuhan. Apa yang kami pelajari tadi, bisa kami pahami lagi, dan bisa kami gunakan untuk sematif ke depannya, Tuhan. Inilah doa anakmu, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya, silakan kamu kerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Terima kasih, Mister. Ya, oke, Terima kasih. ya, makasih. Kasih, Mister. Ya, Terima kasih, Mister. ya, sama. Kasih Pak. Ya.